Alhamdulillah Alhamdulillahil malikid dayyan. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadallah, fa inni usi bi nafsi bi taqwallahil mannanil qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkari walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'alim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kali ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian umumnya dan kepada diri khatib sendiri khususnya, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini Imam Abu Hatim berkata, annal imana yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya, iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah atau berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, kita pasti sepakat bahwa berterus terang, berkata benar dan jujur merupakan sikap yang terpuji dan layak diteladani. Namun demikian, ada kalanya sikap tersebut justru dilarang, karena bisa jadi membawa bahaya. Yang ingin kami angkat pada saat khutbah kali ini adalah adanya beberapa maksud larangan jujur dalam kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin, atau orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa. Wa inna minal mujaharati ayya'mala ar-rujulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari menceritakannya, padahal Allah telah menutupinya. Lalu ia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berdosa, berbuat dosa begini dan begitu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Artinya sebenarnya di malam hari Tuhannya telah menutupi perbuatan dosa itu,
tetapi di pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah. Muttafaq alaih. Sekilas mungkin hadis ini terasa aneh gitu. Mengapa justru ketika berbuat dosa dan tidak jujur justru diampuni Allah gitu, diampuni oleh Allah. Sedangkan orang yang tidak jujur atau bahkan orang yang jujur tadi justru tidak mendapatkan ampunan, maksudnya. Ketidakjujuran dalam kemaksiatan bukanlah berarti berbohong sebenarnya. Karena ketidakjujuran dalam hadis tersebut adalah ketidakjujuran dalam arti menceritakan kesalahan dan dosa. Setidaknya ada beberapa alasan penting tentang hal itu. Orang yang berdosa kemudian jujur dan menceritakan kepada orang lain akan membuka kemungkinan dilakukannya dosa serupa dalam lingkup yang lebih luas. Ketika sebuah kemungkaran itu diumbar, maka akan muncul anggapan itu biasa dilakukan. Itu yang pertama. Maka akan melahirkan gerakan masif untuk melakukan kesalahan tersebut atau kemungkaran tersebut. Karena dipandang biasa. Contoh, karena kita hidup di lingkungan kampus, atau mungkin seorang guru lah mudahnya secara umum, bahkan seorang ustadz misalnya bercerita, saya pernah melakukan maksiat ini, melakukan ini, berzina dan sebagainya, misalnya mabuk-mabukkan dan sebagainya. Kemudian saya bertaubat misalnya dan memperbaiki diri hingga akhirnya menjadi seorang ustadz. Bayangkan ketika ucapan itu didengarkan oleh muridnya. Dan yang mendengarkan kan bukan hanya satu. Apalagi sekarang di era media misalnya. Tentu bisa menimbulkan kemungkinan munculnya pemikiran bahwa oh, dulu masih muda, mabuk-mabukan maksiat itu hal biasa. Toh sekarang jadi baik. Oh, berarti yang anak-anak muda ini menjadi santai dulu. Wah, nanti kan bisa jadi baik. Ini secara tidak sadar akhirnya menganggap hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang sepertinya acceptable. Karena faktanya begitu, sepertinya menjadi aksioma kan gitu. Padahal itu tidak betul. Jadi ketika anaknya misalnya atau muridnya jatuh melakukan dosa, mereka memiliki alasan, tidak apa-apa berbuat seperti itu. Dulu guruku juga melakukannya. Dia sendiri pernah bilang begitu. Padahal mungkin tindakan guru menceritakan dosanya karena landasan kejujuran. Oleh karena itu, apa artinya kejujuran jika pada akhirnya justru mencetak pelaku-pelaku dalam kemaksiatan, pelaku baru, karena memandang hal itu biasa gitu. Nah, ini yang sering kita lewatkan. Namun ada sedikit perbedaan lagi. Jangan sampai juga kita itu terlalu menganiaya diri kita ketika kita pernah melakukan kemaksiatan misalnya, atau kesalahan dan dosa. Demikian pula terhadap diri kita, sekalipun pernah melakukan kesalahan, tetap harus menyayangi diri kita, badan kita. Bukan hanya karena amanah Allah gitu. Ulama tasawuf itu sepakat dawuh, nafsuka ma'biyatuka farfuq biha. Bagaimanapun badanmu sudah menjadi kendaraanmu menghadap Allah, maka harusnya ya dikasihi. Karena bagaimanapun sudah menjadi sarana, menjadi jalan, menjadi alat kita untuk menuju kepada Allah. Misalnya kita sayang pada muka kita, bukan karena gantengnya, karena apanya, tidak. Ya itu satu lain hal. Tapi jangan sampai lupa bahwa muka menjadi fasilitas kita saat kita akan melakukan sujud kepada Allah. Tangan kita yang kita tekan saat kita melakukan sujud, karena ingin sujud kepada Allah, maka menjadi media. Tangan kita gunakan sebagai modal bekerja, mencari nafkah yang halal.
akhirnya membantu kita untuk bisa memberikan nafkah bagi keluarga kita, bersedekah, melakukan amal kebajikan. Lutut kita, karena lutut kita ini membantu kita saat kita melakukan sujud menjadi tumpuan. Bahkan termasuk farji, alat kelamin kita, di situ ada sedekah. Makanya kita harus menyayang semuanya. Para sahabat dulu sampai bertanya, ya Rasul, bagaimana mungkin urusan yang kaitannya dengan kebutuhan nafsu seksual itu bisa mendapatkan pahala? Nabi berkata, karena kalau kamu salah menempatkannya, maka bisa menjadi maksiat. Maka sekali orang melakukan senggama dengan istrinya dan memiliki niat untuk meninggalkan zina, demikian pula niat melahirkan generasi-generasi umat Rasulullah, maka insyaallah mendapatkan pahala yang sangat besar. Bagaimanapun kondisi ini akan memperbanyak peluang jumlah umat-umat yang bersujud kepada Allah. Dalam sebuah hadis, wa tazawwaju fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku, kata Nabi. Miliki keturunan, sungguh aku bangga jika umatku banyak, pada redaksi yang lain. Artinya semua yang ada pada diri kita adalah alat, adalah kendaraan. Maka kita harus punya welas asih, punya perasaan sayang untuk menjaga yang ada pada diri kita. Karena itu menjadi aspek kebutuhan kita sebagai hamba. Nasnya hamba ya untuk beribadah, kan begitu. Demikian pula berkahnya punya mulut. Mulut itu bukan hanya untuk ngerasani atau menebar hoax. Karena kita punya mulut, kita makan. Karena kita makan, kita punya energi untuk melakukan ibadah. Kita bisa sholat. Karena punya mulut, kita bisa melafalkan zikir. Maka jangan pernah sekali lagi kita tidak sayang pada diri kita. Nafsuka ma'tiyatuka farfuq biha. Kamu harus sayangi dirimu. Karena semua yang ada pada diri kita adalah kendaraan atau alat kita menuju Ilahi Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada hal utama yang kami sampaikan mengenai larangan jujur dalam kemaksiatan. Dalam hadis lain ditegaskan bahwa ketika seorang berbuat dosa kemudian orang lain mengikutinya, karena ini hal yang kedua, terinspirasi. Oh ternyata bisa ya, begitu ya. Gitu. Padahal dosa yang mengikuti, mengalir juga ikut mengalir pada pelaku yang utama. Maka ini menjadi dosa jariah. Kalau amal jariah kita mengharapkan, tapi kalau sudah dosa jariah ini menjadi naudzubillah min dzalik. Masanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha ajru man amila biha ba'dahu min ghairin ayang qusamin ujurihim syai'un, dan seterusnya. Kalau orang berbuat baik dalam Islam maka baginya pahala, dan sebaliknya terusannya adalah ketika berbuat dosa itu maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukan sesudahnya. Nauzubillah tsumma nauzubillah, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Artinya ketika kita melakukan kemungkaran dan memutuskan bertaubat lalu tidak menceritakan perbuatan dosanya, maka secara tidak langsung dia telah membuka sunnatan hasanatan dan menutup kemungkinan terbukanya sunnatan sayyi'atan. Karenanya jika di antara kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, maka lebih baik segera menyesali diri, segera mohon ampun kepada Allah dan bertaubat, daripada menceritakan kepada orang lain yang sebetulnya tidak ada manfaatnya atau bahkan tidak ada kaitannya dengan perilaku kita. Repot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa in akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah, kepada Tuhan kalian, lalu bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kalian berpaling, sungguh aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Surah Hud ayat 3. Itu yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الصلاة